ruangan ini dapat dirindukan dan diingini oleh semua kita. Doa 10 hari dimulai dari hari Jumat, hari Kamis, Jumat, dan nanti minggu depan, hari Minggu adalah hari Pentakosta. Kita memperingati penantian 10 hari di loteng Yerusalem. Murid-murid dan 120 orang yang ada di loteng Yerusalem merindukan, mengingini supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, saya juga berharap kita semua memiliki kerinduan dan keinginan itu. Roh Kudus adalah satu doktrin atau satu pengajaran yang baku di dalam kehidupan gereja karismatik Pentakostal, atau gereja yang tidak sekedar menyebut Roh Kudus tapi tidak mengalaminya. Dalam bahasa Yunani, pneumatologi, pneuma artinya napas, teologi artinya ilmu. Dalam bahasa Ibrani itu ruah artinya angin atau udara atau hawa. Jadi kita dalam gereja Tuhan menilai bahwa Roh Kudus adalah nafas hidup Allah yang dicurahkan di atas kehidupan manusia. Dan itu tidak serta-merta, tapi dirindukan, diingini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Trinitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau kita lihat gambar di layar ini atau di monitor, Bapa itu bukan putra atau anak. Bapa itu juga bukan Roh Kudus, tapi Bapa itu Allah. Putra itu adalah Allah, dan Roh Kudus itulah Allah, adalah Allah. Ketiganya esa, yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, kalau kita merindukan kepenuhan Roh Kudus, sebenarnya kita merindukan kepenuhan Allah dalam hidup kita. Sebab Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Allah yang memiliki 3 pribadi ini bekerja di dalam kehidupan kita dari zaman ke zaman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, merindukan Roh Kudus, memenuhi hidup ini sebenarnya merindukan Allah, memenuhi kehidupan kita. Nah, ketika Ia ada dalam hidup kita, saya ingin pagi ini sebelum mengambil perjamuan, saya mau sampaikan bahwa the church is the people. Gereja yakni umatnya really in need of the Holy Spirit. Sungguh gereja yang adalah organisme atau orang-orang yang ada di dalamnya sangat memerlukan Roh Kudus. Tadi kita lihat gambar segitiga, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, ketiganya esa. Sekali lagi ketika kita merindukan baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, kita merindukan kepenuhan Allah di dalam hidup kita. Pertama, Roh Kudus adalah Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Dalam bacaan yang baru kita baca, yang diawali dengan sebuah peringatan keras
Kalau kamu mengasihi aku, kamu turut perintahku. Dan salah satu perintah adalah kamu harus penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Allah. Dan di dalam ayat yang berikutnya dia bilang, ayat 16, dia bilang bahwa Tuhan akan memberikan penolong. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia berikan penolong, kita semua mesti sadar. All of us must realize that all of us very weak. Kita mesti tahu bahwa kalau seseorang menyiapkan pertolongan, berarti dia tahu kita lemah, kita tidak kuat. Maka itu kita tidak boleh menyombongkan diri kita bahwa kita hebat, kita bisa, kita lebih dari orang lain, kita lebih baik dari orang lain. Berhenti berpikir seperti itu. Mari kita memposisikan diri menurut apa yang dicatat dalam Yohanes 14 ayat 16. Tuhan bilang, saya berikan kamu penolong. Mau sadar atau tidak, kita tidak kuat, maka itu diberikan penolong. Kita ini lemah, kita tidak berdaya, kita tidak punya kemampuan, kita perlu dia. Dan kalau kita perlu dia dalam memperingati hari pencurahan Roh Kudus untuk kepenuhan Roh Kudus, sebenarnya kita sedang memperingati satu waktu 2000 tahun yang lalu, 120 orang murid di loteng Yerusalem dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan Allah dalam hidup mereka. Karena mereka tidak kuat. Bukti mereka tidak kuat, mereka menyangkal Tuhan. Bukti mereka tidak kuat, mereka lari kasih tinggal Tuhan. Bukti mereka tidak kuat, mereka meninggalkan Yerusalem dan 7 murid pergi ke Danau Galilea untuk kembali tangkap ikan dalam Yohanes pasal 21. Jadi secara umum kita semua ini tidak kuat. Pendeta besar model apapun tidak kuat. Penginjil besar seperti apapun tidak kuat. Roh Kudus adalah Tuhan yang menyertai dan menolong kita. The Holy Spirit is the Lord who accompanies and help us. Dia tolong. Kalau kita sadar bahwa memang kita gampang jatuh dalam dosa, kita banyak kelemahan, maka kita perlu Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menjamah hati kita. Pasal 14 ayat 17. Yang ketiga, Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang tinggal di dalam kita. The Holy Spirit is a divine person who live in us. Nah, kita akan mulai dengan bagian yang pertama, yaitu the Holy Spirit is God who is with us and help us. Roh Kudus adalah Tuhan yang menyertai dan menolong. Dalam pendahuluan saya sudah bilang bahwa kita lemah. Kita tidak kuat. Seandainya kita bilang kita kuat, tapi di mata Tuhan bilang tidak kuat, dan saya kasih penolong ya. Nah, kadang-kadang kita merasa kuat dan tidak perlu penolong. Kadang-kadang gereja Tuhan, orang percaya merasa saya hebat, saya bisa. Padahal di mata Tuhan kita tidak kuat, maka itu dia, aku berikan penolong. Dia tahu bahwa kita penuh kelemahan karena diwariskan. Kekurangan, kelemahan, dan ketidakberdayaan itu diwariskan. Ketika Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa, sudah ada warisan, sudah ada genetika itu.
Sudah ada benih itu, benih tidak berdaya, benih lemah, benih tidak kuat. Dan dalam perjalanannya 99,9% manusia jatuh dalam dosa, jatuh bangun terus jatuh bangun. Sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia bilang, saya akan berikan penolong. Dia Tuhan yang maha tahu. Who are you? That's human being full with weakness. Dia tahu manusia itu penuh dengan kelemahan, kekurangan. Nah, ini perlu kita sadari. Nah, kalau kita sadari bahwa kita penuh dengan kelemahan, kita perlu penolong dong. Sebelum kita membutuhkan penolong, Tuhan penyedianya. Di dalam ayat 16 itu dia berkata, aku memberikan penolong kepada kamu. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada kamu seorang penolong. Dalam bahasa teologi aja disebut parakletos, seorang penolong. Nah, kalau kita mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, sadarlah kita semua. You aktivis gereja, you pendeta besar, you pendeta dari Australia, dari Amerika, dari Eropa, pembuat mujizat dan tanda heran, tanda ajaib, tetap mesti ada di dalam pikiran kita, ini tidak kuat. Kita, kalau Bapak Ibu baca sejarah perjalanan gereja dalam abad ke-20, pendeta-pendeta besar seperti Jim Baker yang berkhotbah 24 jam lewat televisi ke seluruh dunia, jatuh. Kita masih ingat seorang, kalau ada yang seumur dengan saya dan tinggal di Kupang, waktu itu mendengar seorang guru yang dari guru di Pulau Semau dipakai Tuhan, lalu mengadakan mujizat di seluruh gereja Genit waktu itu. Saya baru SR kelas 3. Dengar dia bikin, di mana saya pergi, bikin mujizat sampai banyak orang Muslim menyerahkan diri. Banyak orang buta melihat, orang lalu timpang berjalan. Tapi dasarnya manusia dilemah dan kadang-kadang tidak sadar bahwa dia perlu penolong. Akhirnya sampai di Flores jatuh. Sekarang buka paklaru di Campong Pumbawa, di mau masuk, mau dekat dengan itu sekolah apa? Pertanian ke apa? Snack. Iya. Jalan Mopi Periti dia ada buka paklaru di situ. Kita ini tidak ada kekuatan. Kita tidak tahu, Tuhan Maha tahu. Maka itu dia bilang, saya akan minta Bapak kasih kamu penolong, supaya jangan gampang jatuh, jangan gampang omong salah, jangan gampang bergaul salah, jangan gampang lupa baca Alkitab, jangan gampang lupa menyembah Tuhan, jangan gampang lupa hidup dalam kesalehan dan kesucian. Kita ini lemah. Nah, di dalam 10 hari kita berdoa ini, sebenarnya kita mau meresponi bahwa kita lemah. Jadi kami mau sambut penolong itu, Parakletos itu, Roh Kudus itu, yang adalah Allah ke dalam kehidupan kita, supaya dalam keadaan yang tidak berdaya dan gampang berbuat dosa ini,
kita tak usah ulang-ulang jatuh pada antukan yang sama. Kenapa kita perlu penolong? Because we human is full of wickedness. Karena kita manusia penuh dengan kelemahan. Roma 8 ayat 26, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, kita perlu Roh Kudus dong. Gereja-gereja yang hanya omong tentang Roh Kudus dan tidak berupaya datang dan membuka hati untuk menyambut penolong itu, maka Roh Kudus akan menjadi buah bibir saja. Roh Kudus akan menjadi buah bicara saja, tapi tidak pernah mengalami kepenuhan Allah dalam hidup mereka. Nah, kalau kita disebut kelompok karismatik Pentakosta, yang bermakna bahwa orang yang mengandalkan karya dan kerja Roh Kudus, mari kita semua tiba pada posisi yang saya tidak kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan siap penolong buat saya. Dan saya mau menyambutnya dalam rumah tangga saya, keluarga saya, pelayanan saya, aktivitas saya, kegiatan di pasar, di jalan, di bis, di angkot, di Maxim, di Grab, di toko, di restoran, di perusahaan, instansi swasta, di sekolah, di tempat kuliah, di mana saja. Kalau itu ada Roh penolong, itu ada dalam kita. Kalau mau korupsi Roh penolong, jangan. Mau jatuh dalam persinahan, dia bilang jalan, dia tolong kita untuk membelokkan kita. Kenapa orang jatuh dalam percabulan persinahan? Karena Roh penolong tidak ada di dalam dia. Padahal Tuhan susia bilang, saya minta kasih kamu Roh penolong. Kenapa mereka korupsi? Kenapa mereka bunuh? Kenapa mereka melukai, menyakiti? Kenapa mereka bergosip? Kenapa mereka menghina orang? Kenapa mereka merendahkan orang? Kenapa mereka tidak hormat orang? Kenapa mereka tidak hargai orang? Karena Roh penolong tidak ada. Sebab kalau Roh penolong itu ada, dia kasih tahu ya, hormat orang ya, cinta sesama ya. Kalau cinta sesama itu pasti itu tidak ganggu orang punya istri, orang punya suami, orang punya anak. Engkau tidak ambil yang bukan hakmu. Kalau Roh penolong itu ada, dia tolong kasih ingat kita. If spirit of helper in our life, He help all of us to know this good and this bad, this nice and this not nice. Kalau Roh itu ada dalam kita, dia memimpin kita. Dan dia bilang, oh ini yang baik, ini tidak baik. Oh ini menyakiti, oh ini tidak menyakiti. Ketika kita mau menabur sesuatu yang buruk, dia bilang jangan. Dia tolong kita, taburlah yang baik. Sebab sampai hari ini dia tolong kita untuk tahu bahwa hukum tabur menuai belum dibatalkan. Bukan soal tabur duit persembahan saja, tapi tabur perbuatan, tabur perkataan, tabur pergaulan, tabur sikap. Gereja tertentu hanya bicara kalau hukum tabur menuai, selalu mengarahkan jemaat untuk ingat tabur duit. Meskipun itu bagian yang penting, tapi maknanya sangat multi, sangat kompleks dalam segala hal. Karena kita penuh kelemahan. Kalau kita lihat sekarang pengajaran palsu melanda seluruh dunia, Indonesia, sekarang NTT dimasuki.
Saudara dengar di Jakarta, berapa banyak pendeta terbabit. Karena mereka merasa mereka kuat, akhirnya mereka jatuh semua ke dalam kesesatan. Menyangkal trinitasnya Allah, menyangkal baptisannya, menyangkal kekudusan dan kesucian, menyangkal tentang neraka dan surga. Kalau mereka merasa tidak kuat dan mereka kembali kepada firman Allah, the Lord our Father prepare for all of us a helper. Oh, Tuhan Allah kita menyiapkan penolong. Dan seorang penolong ini akan terus tolong, kasih tahu, kasih ingat, kasih sadar kita. Kita ini semua lemah. Kita perlu penolong. Dan kiranya 10 hari kita doa 1 jam di gereja ini, semua kita punya kerinduan. Biar penolong itu, Parakletos itu yang adalah Allah, Roh Kudus itu yang adalah Allah, memenuhi kita sehingga kemana kita pergi, di saat mau masuk jurang, dia kasih tahu, itu jurang. Di saat di depan ada ular beludak yang mau memanggul, serong, itu ada bencana di muka. Tapi kalau tidak ada penolong, kita jalan terus. Lalu kita jatuh, kita hancur. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menjamah hati kita. Menurut apa yang dicatat dalam ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dia tolong kita dan dia ajar kita tentang kebenaran. Kenapa? Memang sudah dari dulu kejatuhan Adam dan Hawa sudah tidak ada kebenaran. Sampai kelompok 12 murid pun di dalamnya ada ketidakbenaran, yaitu Yudas. Itu secara belak-belakan dia menentang Tuhan dan menjual. Tapi ketidakbenaran ada pada semua murid. Buktinya mereka lari kasih tinggal waktu di Getsemani, lari kasih tinggal Tuhan Yesus. Tidak ada kebenaran, padahal mereka setia. Tidak ada kebenaran di otak mereka, di dalam perkataan mereka, di dalam sumpah mereka, di dalam janji mereka, dalam statement mereka. Tidak ada kebenaran. Semua isapan jempol saja. Maka itu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, saya berikan penolong ya. Petrus, biar lu jago-jago juga, lu ngomong kosong, lu tidak kuat. Kamu semua buat statement bahwa kami tidak akan nunduk. Tidak, kamu tidak kuat. Nanti saya berikan penolong. Di dalam kamu punya perkataan tidak ada kebenaran. Di dalam tutur bicara kamu, statement kamu tidak ada kebenaran. Saya berikan kebenaran. Supaya lain kali, kalau kamu omong tahu ini benar atau tidak. Kalau kamu bergaul, ini pergaulan benar atau tidak. Kalau mau menikah, tahu ini pernikahan benar atau tidak. Jangan sampai sudah nikah habis baru cerai. Padahal Tuhan bilang kalau sudah menikah jangan cerai kecuali maut kan. Sekarang berapa banyak yang di pengadilan perceraian orang Kristen, bahkan ada pendeta yang cerai di pengadilan. Kenapa? Jabatan pendeta tapi tidak tahu kebenaran kan? Jabatan orang karismatik tapi tidak tahu kebenaran. Tidak ada kebenaran. Dan Tuhan saya berikan roh kebenaran supaya otak kita benar, pendapat kita benar, cara berpikir kita benar, mindset kita benar, dan cara kita mengelola kehidupan ini benar. Kalau roh itu ada, roh kebenaran, dia akan mengantar kita ke dalam kebenaran.
manusia penuh dengan dosa dan salah. Because we human beings are full of sins and wrongdoing. Seperti yang dicatat dalam Roma pasal 3 ayat 10. As it's writing, there is none righteous. No, not one. Seperti ada tertulis, tidak ada satu pun yang benar. Seorang pun tidak. No, not one. Tidak ada satu pun juga. Lu mau pendeta besar, lu mau aktivis yang sudah 50 tahun dalam gereja kan? Sulama jadi anggota Kornarwas kan? Senyum-senyum sedikit. Sudah lama berdiri di sini berdoa buat kolekte kan? Sudah lama berdiri di sini pegang tempat perjamuan, kasih orang makan perjamuan ya? Tuhan bilang kalau kita tidak menyambut roh kebenaran, tidak ada kebenaran kepada kita. Kalau sudah tidak ada kebenaran pada kita, mau laku apa? Ujian sekolah SD kelas 1 saja. Kalau ujian tidak ada yang benar, tidak naik kelas. Bagaimana Pak Dr. Arman di Undana Karmana? Kalau tidak benar, ulang-ulang, terus ulang-ulang. Kalau terus ulang-ulang tidak bisa. Gerot Allah. Perlu ada kebenaran. Dan dari mana kebenaran ini? Roh Kudus yang adalah Allah. Ada amin. Kita perlu. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu ada apa di situ? Ada pertolongan, ada kebenaran, ada kesucian, ada kesalehan, ada hikmat, ada knowledge, ada pengetahuan yang baik di situ, ada wisdom di situ. Sehingga hidup ini yang penuh dengan kekurangan ini, volume kekurangannya makin hari makin menurun. Volume kesalahannya makin hari kita makin tahu. Ini bahaya buat saya. Karena dia tolong kita. Dia beri kita pemahaman kebenaran dalam hidup ini. Saya kenal seseorang yang disebut oknum pejabat. Omong firman Tuhannya, hafal ayatnya, pendeta kalah, para teolog kalah, tapi main perempuannya juga keras. Dia jalan bertugas kemana-mana, perempuan semua ikut. Bisa omong Injil, bisa omong firman, tapi tidak ada kebenaran di dalam kita. Tidak ada penolong di dalam kita. Kita punya mulut itu seperti kobong yang ditanam tebu. Tapi kehidupan kita sangat memahitkan dan mencederai gereja. Apalagi dikenal itu oknum pejabat orang Kristen. Omong firman Tuhan dia luar biasa. Oke, itu gereja kita ini peraturannya terlalu keras. Secara logika hampir-hampir saya mau berhenti. Karena pertama, tidak diperkenankan yang melayani cerai istri atau kawin lagi lalu istri dua-dua masih hidup melayani. Tidak boleh. Pendeta berani izinkan, pendetanya yang dipecat. Maka itu saya susah sekali. Saya punya kawan banyak hamba Tuhan yang cerai istri.
seperti Meltari, itu kami kawan satu tempat tidur. Dia datang tiap kali saya mesti kasih dia layan, tapi mulai tercerai istri, dia datang tinggal di hotel. Saya telepon dia juga, dia tidak berani angkat telepon. Karena saya waktu ketemu dia di Eropa, saya bilang, Mel, kita dua kawan satu perjalanan, tidur di rumah menekan satu ruangan, kita dua pun tempat tidur berhadapan, kita jalan melayani di mana-mana. Tapi maaf, kali ini beta saya bisa kasih izin berkhotbah di satu gereja karena yuk cerai istri, lu ambil istri sekarang lagi, yang satu masih hidup. Dan kalau beta kasih lu khotbah, beta yang dikasih keluar dari gereja. Jadi kalau Bapak Ibu mau suruh saya terima hamba Tuhan untuk berkhotbah, tahu ini aturan dulu. Kalau saudara mau saya dipecat, silakan kasih hamba Tuhan yang istrinya dua-dua masih ada, atau suaminya dua-dua masih ada. Langsung saya out dari situ. Itu masalahnya. Karena apa? Organisasi ini, gereja ini adalah kelompok karismatik yang paling tua dari seluruh aliran karismatik Pentakosta. Dan mereka yang tidak setuju semua keluar bangun gereja Pantekosta ini, gereja Pantekosta ini, Pantekosta ini, Pantekosta itu, Pantekosta segala macam. Karena mereka tidak bisa sejalan dengan prinsip ini dari dulu kala. Mereka tidak ingin roh penolong bekerja, mereka tidak ingin roh kebenaran bekerja. Jadi kadang-kadang saya dengan teman-teman, entah alasan apa, mereka sudah cerai istri atau cerai suami. Saya tidak tahu alasan apa, tapi saya mesti omong sama mereka. Saya bilang kita berkawan, maaf, kita sudah bisa izinkan lu khotbah. Karena lu khotbah, lu pulang enak, beta yang langsung dikasih keluar dari organisasi untuk melayani. Bisa pindah ke organisasi lain, tapi kita kan bukan seperti itu. Dan ini prinsip adalah prinsip Alkitabiah. Ini prinsip kebenaran, ini prinsip firman Allah. Yang ketiga, masih ayat 17. Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang tinggal di dalam kita. Let the Holy Spirit live in our heart. Izinkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Sebab tadi kita lihat itu gambar segitiga, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. When you let the person of Holy Spirit live in your heart, that's it. You let God live in your heart. Ketika kita izinkan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, sebenarnya kita mengizinkan Tuhan tinggal. Dan kalau dia sudah jadi pemilik rumah sesuai dengan pertama Korintus pasal 3 ayat 16, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itu adalah rumah bait Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus, pemiliknya adalah Roh Kudus. Itu sama dengan rumah saudara Dr. Bruce. Kalau Pak Dr. Bruce pemilik rumah di Sion sana, apotek Sion, kan yang atur Pak Bruce kan? Atau orang lain yang atur? Pasti pemiliknya yang atur. Dia atur lemari obat ini ada di sini, lemari obat ini ada di sini, obat ini ada di sini. Tidak bisa orang lain yang atur. Pemiliknya yang mesti atur. Kalau Roh Kudus memiliki tempat ini, dia yang atur kita. Ada amin. Dan kalau dia atur kita, berikan dulu sanjungan terbaik kepada Tuhan.
Kalau dia atur kita karena namanya Roh Kudus, dia akan atur kita ke dalam kekudusan. Sehingga yang berdosa ini, yang daging ini, yang suka merontak ikut hawa nafsu, ikut keinginan daging, dia akan tuntun supaya tunduk dan taat kepada pemilik daripada rumah ini. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Jadi orang dunia tidak bisa. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kalau itu waktu omong buat 120 murid atau 12 murid saja. Sekarang omong kepada kita, kamu, termasuk saya di dalam kata kamu, termasuk saya di dalam bahasa Inggrisnya dia pakai kata ye, bukan you. Kalau you oknum bisa satu saja, tapi kalau ini kalian. Tapi kamu mengenal dia. Sudah berapa lama kita mengenal dia? Wih, sudah lama. Saya tahu di sini ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun, ada yang sudah 70 tahun kenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan stay, live in you. Tinggal, hidup di dalam kamu. Jadi setiap memperingati Yesus naik ke surga, gereja Tuhan, khusus kelompok karismatik Pentakosta di seluruh dunia akan punya waktu 10 hari berdoa, bukan menunggu Roh Kudus tercurah, memperingati pencurahan 2000 tahun yang lalu untuk bekerja. Dan sekali lagi we give opportunity to the Holy Spirit stay and live in our life. Kita memberi kesempatan sekali lagi oknum Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sebab kalau dia ada di dalam kita, dan apalagi kita jadi rumahnya, dia yang atur di mana jendelanya, di mana pintunya, di mana dapurnya, di mana kamar mandinya, di mana ruang tamunya. Dia yang atur semua. Di mana pasang lampunya, di mana pasang kursi yang baru dibeli. Pemilik rumah yang atur. Dia pemilik, tinggal memilikinya. Dia atur hidup kita ini, yang sebenarnya tidak karuan ini, penuh kelemahan, ketidakbenaran. Kalau dia ada, dia atur bikin benar semua. Ada amin. Berikan senyuman terbaik kali ini. Mari kita bangkit berdiri. Jadi mari kita merindukan